Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, nanti ketika nama kalian disebut, silahkan bilang hadir ya. Nah, sekarang anak-anakku, Ibu Guru ingin meminta kalian untuk mengeluarkan alat tulis dan buku catatan kalian di atas meja. Karena hari ini kita akan belajar materi baru yang sangat penting. Sebelumnya, Ibu Guru ingin bertanya, siapa yang sering pergi ke pasar bersama orang tuanya di sini? Nah, apa yang kalian lihat di sana? Betul, ada penjual, ada pembeli. Nah, di sanalah anak-anak terjadi permintaan dan penawaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari permintaan dan penawaran. Jadi, di materi ini kita akan tahu bagaimana harga barang di pasar itu bisa naik dan juga bisa turun. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini juga, kalian diharapkan untuk bisa memahami apa pengertian dari penawaran dengan benar dan juga apa pengertian dari permintaan. Dan anak-anakku juga diharapkan bisa untuk memahami bagaimana harga mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi anak-anakku, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari permintaan, dan yang kedua, pengertian dari penawaran, dan yang ketiga, hubungan harga dengan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan atau kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Contohnya itu, jika harga es krim murah atau turun drastis nih, pasti banyak anak-anak kecil yang ingin membeli es krim kan? Nah, itulah yang disebut dengan permintaan. Semakin sedikit atau semakin murah harga barangnya, maka semakin banyak orang yang mau membeli. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Misalnya, jika harga mangga sedang tinggi, maka para petani akan berlomba-lomba nih buat menjual mangga mereka karena keuntungannya itu besar. Jadi, konsep dari penawaran ini yaitu semakin tinggi harganya, semakin banyak juga barang yang ditawarkan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana harga berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Jadi, di sini ada yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Bagaimana maksudnya? Oke, sekarang Ibu Guru jelaskan. Jadi, hukum permintaan di sini maksudnya itu seperti semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaannya akan menurun. Nah, sebaliknya, jika suatu barang itu menurun atau harganya itu menurun, maka jumlah permintaannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan karena konsumen lebih cenderung membeli lebih sedikit barang ketika harganya mahal dan membeli lebih banyak barang ketika harganya murah. Sedangkan hukum penawaran maksudnya di sini adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah
barang yang ditawarkan oleh penjual itu akan bertambah. Nah, sebaliknya, jika harganya turun, maka penjual akan mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan. Kenapa demikian? Ya, karena harga suatu barang itu atau ketika harganya naik, itu memberi insentif kepada produsen untuk menjual barang dagangannya. Jadi, harga berperan sangat penting sebagai sinyal untuk mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Sekarang, coba kalian pikirkan, apa yang terjadi jika nasi goreng yang ada di kantin sekolah kita tiba-tiba naik? Apa kalian akan tetap membeli seperti biasa, atau justru mengurangi pembelian atau tidak membeli nasi goreng tersebut lagi? Nah, anak-anakku, silahkan tulis jawabannya di buku catatan kaliannya. Nanti ibu guru akan periksa satu-satu. Nah, kesimpulannya, jadi anak-anak, permintaan dan penawaran itu saling mempengaruhi harga di pasar. Jika permintaannya tinggi dan penawarannya sedikit, maka harganya naik. Sebaliknya, jika penawarannya banyak dan permintaannya sedikit, harganya akan turun. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar ya. Dan juga jangan lupa untuk bertanya jika ada materi atau pembelajaran yang kalian belum pahami. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.